Lampung. Dan ini bisa kita tanyakan dan juga ada dari mungkin kami persilakan untuk dua pertanyaan kepada para narasumber yang kami sebutkan tadi untuk waktu dan ruang persilakan. Seperti apa? Karena selama ini Polda Lampung tadi sudah tercatat. Setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal asal Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, Polda Lampung menangkap 4 orang pelaku TPPO yang akan memberangkatkan 24 calon PMI ilegal tersebut ke Timur Tengah. Keempat orang pelaku berhasil ditangkap setelah Polda Lampung melakukan pengembangan penyelidikan penggerebekan sebuah rumah di kawasan Rajabasa, Bandar Lampung pada Selasa malam. Rumah yang dikabarkan milik seorang anggota Polri tersebut dijadikan tempat penampungan sementara para calon pekerja migran Indonesia ilegal. Keempat orang pelaku yang ditangkap yakni DW 29 tahun warga Bekasi, Jawa Barat, S 25 tahun warga Depok, Jawa Barat, AR 50 tahun warga Jakarta Timur, dan AL 31 tahun warga Depok, Jawa Barat. Para pelaku merupakan sindikat TPPO yang bergerak secara perseorangan dan tidak memiliki perusahaan resmi penempatan pekerjaan migran. Berdasarkan pemeriksaan, para korban diiming-imingi gaji sekitar 5 juta hingga 7 juta. Modus para pelaku untuk merekrut para korban yakni dengan memfasilitasi semua akomodasi para korban dari pembuatan paspor hingga biaya perjalanan tanpa membayar terlebih dahulu. Keempat pelaku memiliki peran masing-masing. Pelaku berinisial DW merupakan pelaku utama pada sindikat TPPO jaringan Timur Tengah ini. Pelaku DW menanggung semua biaya mulai dari perekrutan para calon PMI ilegal, pembuatan paspor hingga biaya keberangkatan. Dalam kasus TPPO ini, Polda Lampung menyita barang bukti berupa 20 paspor, sejumlah tiket pesawat dan 3 unit ponsel milik para pelaku. Tidak hanya menangkap 4 orang pelaku dari jaringan Timur Tengah, Polda Lampung juga menangkap 1 orang pelaku TPPO dari kasus TPPO yang berhasil diungkap sebelumnya. Pelaku yang ditangkap yakni IT 38 tahun warga Depok, Jawa Barat tersebut merupakan TPPO jaringan Malaysia. Dari hasil pemeriksaan diketahui para korban dijanjikan akan dipekerjakan sebagai ART di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Ke-24 calon PMI ilegal yang berhasil diselamatkan diketahui tanpa dilengkapi administrasi tenaga kerja migran, tanpa izin dan ID calon pekerja migran Indonesia. Selain itu, para korban juga tidak memiliki sertifikat kompetensi dari badan resmi, tanpa jaminan kesehatan dan tidak ada dokumen sebagai syarat resmi lainnya. Saat diselamatkan dari rumah penampungan sementara, para korban sedang menunggu berkas keberangkatan CPMI untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan para korban berasal dari beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Para korban akan dikirim ke Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Saat diselamatkan, para korban sedang melakukan transit atau ditampung sementara di wilayah Provinsi Lampung. Terkait adakah korban lain dan keterlibatan oknum-oknum dalam kasus TPPO tersebut, Irjen Pol Helmi mengatakan pihaknya masih mendalami jaringan sindikat PMI ilegal tersebut. Irjen Pol Helmi Santika mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga 2023, Polda Lampung telah menyelamatkan sekitar 84 orang korban PMI ilegal, dengan total tersangka sebanyak 29 orang yang sudah ditahan. Kini para pelaku ditahan di Polda Lampung. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal dipersangkakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dan atau pasal 68 junto pasal 83 atau pasal 69 junto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Para pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai ART atau asisten rumah tangga. Kemudian dari hasil interview atau interogasi kepada 24 korban ini, mereka sedang menunggu proses pembuatan paspor maupun visa, namun tanpa dilengkapi dokumen terkait sebagai calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang sah. Ada 4 orang, ya,
ada 4 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah Saudara DW, ini usia 29 tahun, alamat di Bekasi. Dari ke-24 korban ini dan 4 tersangka tadi, kita mempelajari bagaimana caranya. Ternyata kita bisa mengetahui bahwa modus operandi ke-4 tersangka tersebut adalah bersama-sama melakukan rekrutan dan menampung sementara kepada 24 korban tadi yang asal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kemudian dipersiapkan sebagai pekerja migran Indonesia secara non-prosedural untuk dikirim ke Timur Tengah sebagai ART. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Delta TV melaporkan.